Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai sirah nabawiyah dengan tema asal mula berhala. Dasar tauhidnya ada di Quran surat Ibrahim ayat 36 yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Yuk kita mulai belajar. Asal mula berhala. Ananda solih dan solihah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kita mengetahui ada banyak orang yang menyembah berhala. Bagaimana ya asal mula mereka menyembah berhala? Yuk kita pelajari bersama. Ananda solih dan solihah, dahulu di antara kaum Nabi Adam dan Nabi Nuh banyak orang-orang yang solih dan patuh pada syariat Allah. Nah, sebagai bentuk penghormatan, di antara mereka banyak yang menziarahi kuburan orang-orang solih tersebut. Lalu, seiring berjalannya waktu, datang syaitan membisikkan di telinga mereka, yaitu, "Kenapa tidak kau gambar wajah orang-orang solih itu, agar kalian lebih gemar beribadah?" Nah, akhirnya digambarlah wajah orang-orang solih tersebut. Tujuannya untuk memotivasi agar mereka lebih rajin dalam beribadah. Jadi, syaitan ini berhasil membisikkan ke telinga kaum Nabi Nuh alaihi salam untuk menggambar wajah orang-orang solih. Tapi syaitan tidak puas sampai di situ. Syaitan tidak berhenti untuk membuat manusia tersesat. Syaitan membisikkan kembali ke telinga mereka untuk mengubah gambar itu menjadi patung. Ih, serem ya nak ya. Setelah beberapa waktu, kaum Nabi Nuh menjadikan patung-patung itu sesembahan mereka. Astagfirullah, mengerikan sekali ya bisikan syaitan itu. Jadi, semula orang-orang solih itu digambar wajahnya, lalu dipahat, dijadikan patung, lalu disembahlah oleh mereka. Jadi, kita jangan sampai terhasut bisikan syaitan. Amin. Lalu kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Masya Allah, lama sekali. Selama itu pula hanya beberapa gelintir orang saja yang memenuhi seruan Nabi Nuh. Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi orang-orang kafir yang menyembah berhala di muka bumi ini. Kemudian Allah mengirimkan banjir bandang yang besar sekali yang meluluh lantahkan semua yang ada di atas bumi. Dan kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh, termasuk di dalamnya anak dan istri Nabi Nuh. Karena apa? Karena mereka semua tidak memenuhi dakwah atau seruan Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Nah, saat banjir bandang itu tiba, Allah menyelamatkan Ka'bah ke langit.
Masya Allah. Nah, Ananda tidak perlu bertanya bagaimana cara Allah mengangkat Ka'bah ke langit. Bagi Allah, jika Allah berkehendak, maka segalanya menjadi mudah. Masya Allah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana berhala itu bisa berada di sekitar Ka'bah? Nah, begini ceritanya Ananda. Pada saat itu, ada seorang pedagang yang bernama Amru bin Luhai membawa berhala dari tempat dia berdagang di negeri Syam. Saat itu, orang-orang di Syam menyembah berhala dan Amru bin Luhai menganggap bahwa ibadah mereka itu bagus. Akhirnya dia membawa berhala tersebut dan mengajak orang-orang di sekitar Mekah untuk melanjutkan penyembahan terhadap berhala. Subhanallah, ternyata demikian cerita mengenai bagaimana asal mula berhala bisa berada di tengah kota Mekah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengenai asal mula berhala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah di balik peristiwa ini. Lalu, apa yang aku kerjakan? Yang aku kerjakan adalah menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, berapa tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, siapa nama pedagang yang membawa berhala dari negeri Syam ke kota Mekah? Silahkan Ananda menjawab dan mengirimkan jawabannya kepada wali kelas masing-masing. Demikian Ananda, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap Alhamdulillah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.